Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa saudara yang terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang kami tayangkan. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai Lucifer atau pangeran kegelapan, tetapi juga ada istilah lain yaitu bintang fajar, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kata Lucifer ya dalam bahasa Latin, kata Lucifer yang berarti pembawa cahaya ya, dari kata lucis yang artinya cahaya dan pere artinya membawa, adalah sebuah nama untuk bintang fajar, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi ini juga merujuk kepada nama ya, sebutan lain dari iblis atau setan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, karena nama ini digunakan dalam Alkitab ya, juga sebagai nama atau sebutan lain untuk yaitu penghulu setan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, nama Lucifer kemudian digunakan untuk setan dan dipopulerkan juga ya dalam karya-karya film, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan lihat cuplikan berikut ini. Tuhan memberkati. Dari 3 lingkaran utama, Lucifer menjadi sosok kedua, Belial menjadi sosok ketiga, Satan menjadi sosok pertama. Nah, karakter Lucifer adalah karakter yang sangat flamboyan, karena pemberontakan yang dilakukan Lucifer bukan atas dasar kecemburuan kepada Tuhan, lebih mencintai kepada manusia, tetapi lebih kepada arogansi dari seorang Lucifer yang merasa sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Karena menurut literasi Alkitab dari sisi agama Kristen, bahwa Lucifer itu adalah malaikat dari ordo serafim yang mempunyai tugas utama sebagai malaikat penyembah, pemimpin penyembahan di surga. Jadi kegiatan utama mereka adalah menjadi tim pemusik, menjadi tim penyanyi atau pemuji, dan menjadi satu kesatuan yang kuat, yang satu kesatuan besar, yang menjadi kekuatan terbesar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari the 9 Lord, hanya 3 Lord yang punya kamuflase di atas rata-rata, yang memiliki legion di atas rata-rata, dan memiliki powerful yang tidak bisa kita bayangkan. Tetapi harus kita ingat baik-baik, sehebat apapun mereka, sekuat apapun mereka, tetap kalah dengan kuasa Tuhan, tetap kalah dengan kita manusia, karena kita diciptakan lebih sempurna dibandingkan mereka. Ya, puji Tuhan, sahabat yang dikasih Tuhan, bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai pribadi Lucifer. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata hal dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, saudara kasih Tuhan, ini pernyataan firman Tuhan di mana Lucifer jatuh ya oleh karena dosanya, oleh karena kesombongannya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Lucifer itu adalah malaikat Tuhan. Dia adalah malaikat pemuji, tetapi ia jatuh oleh karena kesombongannya, saudara yang kasih Tuhan. Iya, di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 17 sampai 18 juga mengatakan, saudara yang kasih Tuhan, bahwa engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya
dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagingmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tanganmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Saudara kasih Tuhan, nah ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Lucifer jatuh oleh karena kesombongannya. Ya, di dalam Yeskiel ini dikatakan, saudara kasih Tuhan, bahwa Lucifer jatuh oleh karena kesombongannya. Ya, akibat kesombongannya ia jatuh. Lucifer dilempar oleh Allah dari kerajaan sorga karena kesombongannya. Ia merasa begitu cantik, memiliki hikmat, sehingga berusaha untuk menyemarakan namanya, saudara kasih Tuhan ya. Padahal tugas Lucifer yang seharusnya adalah menyemarakan nama Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita akan melihat pemaparan atau penjelasan dari hambanya Evangelis Daud Tony, bagaimana beliau, saudara kasih Tuhan, pernah ya bertemu dengan Lucifer, berhadapan muka dengan muka. Mari kita akan saksikan bersama-sama ya kesaksian hambanya Evangelis Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Pernah nggak Pak mungkin kejadian mungkin face to face dengan kuasa kegelapan, mungkin seperti bertemu sosoknya langsung, mungkin temu dengan sosok-sosok yang punya kuasa yang juga lumayan besar gitu mungkin dalam bidangnya dia? Dalam hidup saya ini ya, saya ketemu setan itu 90% dalam kehidupan saya. Jadi udah sampai bosen. Jadi saya itu ketemu setan tuh sejak kecil ya, usia 9 tahun. Nah, dan itu memang alamnya ada alam yang berbeda gitu. Dan roh yang pernah saya temuin, yaitu pada waktu saya mempelajari ilmu terakhir, itu namanya pamengkang jagat, membelah dunia. Nah, saya ketemu satu roh yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa roh itu, yaitu tingginya 3 meter, rambutnya silver perak, dan model I-nya bentuknya tatahan es, dan di bola matanya itu bumi berputar di matanya. Dan itu kalau dia datang, itu alam bereaksi, petir sambung menyambung, gempa bumi, awan gelap. Itu saya ketemu sosok itu pada waktu kelas 2 SMP, itu masih ingat itu. Dan itu face to face. Karena roh itulah yang mengajar saya ilmu membelah dunia, pamengkang jagat. Disitulah saya mengerti rahasia kegelapan. Setelah saya bertobat, karena itu guru saya nyebut namanya Pangeran Kegelapan. Setelah saya bertobat, saya tahu itu Lucifer. Jadi kalau ngomong masalah setan, 90% dalam kehidupan saya itu lihat setan. Dan hampir jadi setan. Dan udah bertobat. Nah, ini ada cerita ini ya. Jadi gini, ada satu sopir ketemu, sopir yang sering ngantar saya. Nah, ini sopir yang ngantar saya. Pak Daud ini dalam hidupnya ketemunya banyaknya laki. Karena waktu 10 tahun saya tugas, itu kan semua laki semua. Laki semua. Nggak ada yang bencong, jadi-jadian nggak ada. Nah, semua laki-laki dan mereka adalah pasukan khusus. Nah, jadi dia ngomong sama saya, Pak Daud itu hanya ketemu perempuan di gereja. Jadi dari saya itu dalam perjalanan hidup saya itu hampir semuanya ketemunya laki terus. Nah, itu. Ya, dan ketemu setan ya 90% hidup saya ketemunya setan terus gitu. Sampai bosen itu. Ya, puji Tuhan, sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap kesaksian firman Tuhan dan juga penjelasan yang luar biasa yang boleh disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, saudara kasih Tuhan.
Satu hal yang kita pelajari dan satu hal yang menjadi satu berkat bagi kita, yaitu janganlah kita menjadi sombong selain kasih Tuhan ya. Karena ketika kita sombong berarti kita juga sedang sama seperti Lucifer yang memiliki kesombongan selain kasih Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hendaklah kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong selain kasih Tuhan, tetapi hendaklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan pada waktunya. Terima kasih saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.